Iya, Bray. Kembali lagi di Waris Warung Inspirasi. Seperti biasa, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, and share. Jadi di sini ada inspirasi wisata, inspirasi usaha, inspirasi kesehatan, dan juga inspirasi yang lain-lain. Banyak pokoknya dah. Oke, jangan lupa untuk mensupport channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Semoga terhibur. Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman Waris Warung Inspirasi yang ada di sana. Ketemu lagi biasa di kunjungan daeng di salah satu lokasi sahabat saya. Beliau adalah salah satu wirausaha muda yang kebetulan bergerak di bidang yang sejauh ini di konten Warung Inspirasi belum ada yang buat ya, khususnya di arsitek katanya ya. Nah, mudah-mudahan di tema kali ini, karena memang lagi masih masa social distancing, jadi jarak tetap harus dijaga, karena memang itu bagian dari progres kita untuk meminimalis terjadinya penularan COVID-19 ya. Namun di kesempatan kali ini beliau akan memberikan sedikit masukan perihal usaha yang beliau geluti, khususnya yang bergerak di bidang jasa ini. Mana tahu nanti teman-teman subscribe di sana ada yang ingin atau membutuhkan jasa beliau, insya Allah beliau bisa membackup kebutuhan teman-teman subscribe yang ada di sana. Namun sebelumnya Daeng akan bertanya-tanya dulu nih perihal usaha yang beliau geluti, mungkin estimasi sudah berapa lama dan apa yang kita butuhkan, informasi apa yang kita butuhkan tentang usaha beliau. Oke? Jangan lupa ya, seperti biasa, untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, and share seperti biasa, agar kedepannya Daeng makin semangat untuk membuat konten yang lebih inspirasi, yang bisa menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman, khususnya untuk berwirausaha. Oke? Beliau adalah Mas Giri, salah satu sahabat saya. Beliau akan memberikan sedikit informasi seputar usaha beliau. Ini teman-teman mungkin pengen tahu nih, usaha yang antum gelutin ini sudah berapa lama berjalan selama ini? Terus pengerjaannya itu sudah mencakup ke wilayah mana aja yang pernah dikerjakan? Oke, jadi saya mau perkenalkan dulu. Oke. Kami bergerak di bidang jasa, arsitektur, interior, dan konstruksi. Namanya Bagas and Associates atau PT Bangun Gagas Karya Tama. Perusahaan ini sebenarnya sudah ada dari sekitar tahun 2000. Sudah cukup lama ya? Sekitar 20 tahun. 20 tahun kurang lebih 20 tahun. Ini awalnya didirikan oleh Bapak Bagas Wibowo bareng dengan bapak saya. Kemudian saya mulai join di sini sekitar tahun 2011. Oke. 2011. Terus tadi apa pertanyaannya? Sudah sampai mana aja ya? Iya. Cakupan kita sebenarnya seluruh Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia. Jadi awalnya ya kita hanya mendesain untuk area-area sekitar sini saja, Jakarta. Kemudian karena bertambahnya networking jaringan teman-teman segala macam, jadi alhamdulillah kita sampai saat ini sih desain kita tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin tahun lalu saya masih sempat ngawas pekerjaan desain saya yang di Jayapura. Oke, Jayapura cukup jauh juga tuh ya. Ya,
Itu waktu itu proyeknya salah satu BUMN di Indonesia. Ya, jadi seperti itulah. Itu Mas. Oh, berarti kurang lebih hampir semua radius insya Allah bisa di backup. Bisa. Tentunya mungkin ada beberapa catatan tambahan mungkin ya pada saat teman-teman ingin menggunakan jasanya, pasti akan mempertimbangkan baik itu cost-nya atau persyaratan-persyaratan lain, mungkin ada juga yang perlu dipahami nantinya ya. Yeah. Namun memang minimal kita tahu dulu nih Bray, jadi beliau ini sudah mengerjakan hampir di beberapa wilayah di Indonesia, dan juga tadi sudah dijelaskan perihal pendirian dari usaha beliau ini sudah berapa lama berjalan sampai sekarang ini alhamdulillah masih eksis. Dan kalau dalam hal pengerjaan sih Daeng udah melihat langsung, jadi ini kenapa Daeng mau ngereferensi teman-teman sampai di sana untuk menggunakan jasa usaha beliau ya. Terus itemnya apa aja sih yang disiapkan di perusahaan ini yang bisa dikerjakan mungkin? Oh, maksudnya servisnya apa Iya, gitu servisnya apa aja yang bisa? Kalau servis secara umum kita itu bergerak di bidang arsitektur, jadi mendesain sebuah bangunan, apapun itu, mulai dari rumah tinggal, restoran, kafe, hotel, resort, sampai skala yang lebih besar mungkin fasilitas publik seperti stadion, pabrik itu, master plan skala besar itu kita bisa bisa sampai tahap seperti itu. Kemudian selain arsitektur ada juga interior. Interior itu ya segala yang berhubungan dengan ruang dalam, bisa interior rumah tinggal, office, kantor, kafe, restoran dan lain-lain. Kita bisa rumah sakit segala macam semua kita bisa. Kemudian konstruksi. Jadi konstruksi, cuman kalau konstruksi kita selama ini lebih main ke rumah tinggal dan small office, jadi perkantoran yang tidak terlalu besar karena duit kita belum cukup untuk sampai ke level yang gedung-gedung tinggi seperti itu. Jadi kita biasanya masih di rumah tinggal dan perkantoran skala kecil dan menengah seperti itu. Konstruksi. Kafe, restoran juga bisa di-handle ya, jadi untuk konsepnya atau desainnya, begitupun mungkin material yang kita juga selalu dalam mendesain itu kita juga selalu mengedukasi klien, memberi masukan, jadi mungkin ada klien yang pengen saya mau dong desainin rumah saya yang dengan material yang ini itu. Nah, kita bisa kasih masukan tuh, lebih baik jangan pakai material ini, lebih baik menggunakan ini karena itu penting juga tuh, jadi masukan tambahan buat jadi klien atau owner itu jadi tahu, oh ya ternyata akan lebih baik menggunakan material A daripada B karena pertimbangan itu, entah lokasi, entah harga, entah kualitas segala macam. Itu kita bisa kasih pilihan betul. Dan kalau untuk mendesain itu sebenarnya kita juga berangkat dari budgetnya owner juga. Menyesuaikan. Misalnya saya mau rumah tinggal jangan mahal-mahal gitu. Ya kita bisa aja menyesuaikan material. Kita biasanya material yang kita sesuaikan. Materialnya misalnya ya sudah, jangan pakai lantai marmer misalnya. Kita bisa downgrade sedikit ke mungkin lantai homogeneous style atau keramik gitu ya. Itu dari segi harga pasti beda. Cuman tetap kita nggak tidak hanya memberikan pilihan seperti itu, tapi kita kasih masukan, walaupun keramik tapi pakai yang ini loh, kelihatannya bagus. Jadi tetap kelihatan nggak terkesan ngasal gitu lah. Gitu sih. Tapi memang sejauh ini nggak ada kendala lah ya pada saat kita ngasih pilihan ke konsumen itu perihal kualitas dan juga harga yang ini. Jadi istilahnya yang direferensi itu memang benar-benar ini ya.
ya untuk apa ya, untuk kelas rumah tinggal, kafe, restoran, banyak owner yang apa ya, mendengarkan solusi apa, bukan mendengarkan beberapa tadi pilihan dari kami. Cuman ada satu contoh kayak perusahaan-perusahaan office gitu, mereka sudah punya standarisasi biasanya. Dia punya standarisasi, dia harus menggunakan material ini A B C D, pilihan mereka sendiri. Nah itu kalau sudah seperti itu ya kita apa, kita tinggal ikutin aja gitu. Karena jatuhnya itu standar mereka sudah menjadi corporate identity, identitas perusahaannya mereka. Jadi kalau kita melihat itu ada di lokasi A, B, C, oh ini pasti perusahaan ini nih, sudah ketahuan dari situ. Karena mereka udah punya standarnya, standar tampak depannya seperti apa. Kayak misalnya, ya contoh anggap aja gedung-gedung telekomunikasi. Kita anggap Telkom misalnya gitu. Dia pasti kan kelihatan ada merahnya kayak gitu. Itu sudah standar mereka seperti itu. Oh, jadi menyesuaikan aja. Kalaupun ada permintaan di luar dari standar itu tetap harus kebijakan atau keputusan dari pihak dari owner ya. Jadi kita bisa pom bensin Pertamina yang sudah seperti itu standarnya, di mana-mana seperti itu. Jadi yang seperti itu udah nggak bisa dirubah, kita ikutin aja, sehingga itu nggak merusak apa ya, corporate identity-nya mereka. Iya, itu karena itu memang udah itu penting juga soalnya persyaratan ininya ya. Karena itu bagian dari brandingnya mereka juga. Seperti itu. Oh, jadi kalau untuk tapi kalau untuk apa namanya, kasih gambaran aja, mungkin teman-teman ini pengen tahu nih, misalkan taruhlah kayak saya kan punya kurang lebih kayak warung atau mini cafe gitu. Mereka pengen menggunakan jasa jasa perusahaannya, misalkan itu kasih gambaran nih. Kira-kira budget yang dibutuhkan itu plus material ya. Jadi bukan cuman konsep aja atau desain, tapi mereka butuh untuk jadi nggak ribet gitu. Jadi sekalian materialnya gitu. Itu untuk yang paling minim, kira-kira kasih gambaran berapa kira-kira yang paling minim dan sudah apa ya, masuk standar banget lah, cukup ini. Yang pertama paling dilihat luasannya. Luasannya berapa. Terus yang kedua kita akan desain dulu nih, konsep desainnya kita propose dulu, kita ajukan dulu ke owner atau ke klien. Dari konsep desain itu nanti kan biasanya kita kasih ada namanya mood board. Mood board itu atau apa ya, impresinya seperti apa, misalnya area dindingnya kira-kira pakai material yang warnanya seperti ini. Seperti itu. Nanti kalau klien sudah setuju, baru kita masuk ke pemilihan material. Pemilihan material, terus kemudian didesain. Nah, untuk biaya ini sebenarnya sangat relatif ya, tergantung, banyak sekali tergantung. Tapi yang pasti dari segi luasan dulu. Dari segi luasan berapa, kemudian material itu yang membedakan. Kemudian apa namanya, luasan material, ya, yang biasanya itu kan yang jadi pertimbangan ya. Yang jadi pertimbangan ya paling itulah. Kalau agak sulit sih sebenarnya, kita nanti harusnya akan hitung dulu. Jadi perhitungan berapa biayanya itu akan kami lampirkan berdasarkan data. Namanya RAB. RAB seperti itu. Jadi pakai RAB, nanti baru ketahuan nih, oh harga yang diajukan kok agak mahal ya. Nanti owner akan biasanya kan minta, bisa nggak lebih murah lagi. Gitu. Nah, kita akan ngusulin, oh bisa aja, misalnya mau dikurangin berapa persen atau bagaimana, mungkin ada material yang kita mesti kurangin atau diganti kualitasnya dengan kualitas yang lain, seperti itu, dengan tipe material yang lain, seperti itu. Selama ini sih kita banyak lihat kafe-kafe juga sih. Kafe-kafe juga. Yang terbaru ini kita lagi mau bikin
coffee shop di Kemang. Oke, coffee shop. Sama beberapa lifestyle dan creative hub di Jakarta. Itu tentunya ya beda lokasi, beda project, beda owner, pasti output akan beda, budget akan beda tergantung dengan kesiapan mereka dengan dana yang mereka miliki. Itu sih, Mas. Nah, kalau untuk syarat sendiri, kira-kira syarat apa aja nih yang teman-teman butuh atau harus siapkan pada saat ingin menggunakan jasanya? Karena apa namanya, biar mereka tuh nggak bingung gitu. Jadi kita coba dikasih secara rinci untuk persyaratannya. Apakah harus prepare lebih awal untuk mengatur waktu, ataukah kita bisa by phone atau langsung ke kantor atau gimana biasanya? Sebenarnya kita fleksibel, bisa by phone. Kita punya sosial media juga, nanti mungkin bisa ditulis di deskripsi. Ada sosial medianya, di situ ada kontak kita tuh, bisa WA, bisa telepon, dan bisa juga datang ke kantor atau kami yang datang ke tempat owner atau calon klien. Nanti sebenarnya fleksibel sekali, tergantung ini aja. Kebutuhan aja mau seperti apa. Terus ya dari situ ya kita bisa konsultasi itu gratis gitu. Free konsultasi mau di lokasi, mungkin kita biasanya ada survei lokasi dulu. Survei lokasi, dari situ kan kita bisa tahu nih kondisi existing atau kondisi lahan yang akan dibangun itu seperti apa, tetangganya seperti apa, terus lokasi jalur-jalur yang bisa dilewati untuk ke arah sana itu seperti apa. Itu akan mempengaruhi desain. Kondisi cuaca segala macam, kondisi tanah juga. Jadi kalau kondisi tanah itu nanti pengaruhnya ke struktur bawah, seperti itu. Terus masalah pengairan, drainase, itu penting juga kan. Seperti itu sih. Nah, ini kalau misalkan teman di luar dari Jakarta nih, dia berada di daerah, otomatis pada saat survei itu kan membutuhkan biaya. Nah, itu dibebankan kemana tuh biayanya? Selama ini sih kita untuk survei keluar kota biaya dibebankan ke owner ya. Klien. Nah, itu biasa dimasukkan ke dalam kontrak. Nanti akan ditagihkan, kita kontraknya itu bayarnya per termin. Jadi ada beberapa termin gitu, ya nanti bisa masuk ke dalam salah satu komponen itu tadi, termin berapa gitu. Biasanya ke termin pertama mungkin. Seperti itu dibebankan ke owner ya. Jadi atau nggak jadi, minimal intinya setiap mereka membutuhkan untuk langsung ke lokasi, apalagi lokasinya di luar Jakarta, itu wajib owner yang menyiapkan untuk transportasi ya. Ya, biasanya seperti itu. Ada contoh kasus, ada ini klien kami itu supermarket. Dia membangun di luar kota. Kebijakan mereka itu kami ini disiapkan budget untuk keluar kota, tidak termasuk akomodasi. Jadi ada yang seperti itu ya, nanti itu bisa negotiable lah, bisa dibicarakan. Jadi nggak kaku-kaku amat, jadi kita masih bisa ngobrol masih bisa membicarakan seperti apa sih, mau bagaimana bayarnya atau mau model pembayarannya seperti apa. Apalagi itu masih radius di Jabodetabek kan, itu kayaknya nggak begitu masalah lah ya, cuman memang yang perlu kita pahami ini pada saat itu di luar dari lokasi di Jakarta, otomatis kan cukup lumayan juga yang perlu dipersiapkan ya dari segi transportasi, apalagi di sana mungkin estimasi sekian hari misalkan, itu kan nginap apa segala macam itu perlu dipertimbangkan, dan itu semuanya owner yang ini ya, yang siapkan. Nah, itu mungkin ada lagi yang perlu. Jadi ini sedikit sharing aja buat teman-teman Sapri di sana pada saat ingin menggunakan jasa beliau. Memang ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dan mempertimbangkan pada saat akan mengarahkan atau menyuruh beliau untuk berkunjung atau survei langsung ke lokasi, apalagi lokasinya di luar Jakarta ya.
Itu tadi salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah transportasi, karena itu dibebankan ke owner. Istilahnya jadi atau nggak jadi proyek itu tetap harus mempersiapkan untuk operasional dan juga yang lain-lain, karena ini kan biar ya namanya biar profesional juga sih ya, jadi nggak boleh terlalu ini juga. Mungkin ada lagi masukan buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa ininya perusahaannya. Sebenarnya ini buat teman-teman di luar sana yang belum yang masih awam tentang dunia jasa mendesain arsitektur interior dan konstruksi, yang biasanya masih membangun rumah sendiri secara pengetahuannya di mereka. Kami menyarankan sih lebih baik menyerahkan urusan mendesain kepada ahlinya, arsitek atau desainer interior atau kontraktor. Karena yang pertama, para desainer, para arsitek itu akan mengeluarkan desain yang sedetil mungkin untuk misalnya rumah tinggal ya. Membuat rumah tinggal, kita desainkan rumah tinggal yang detail, kita gambarkan, kita buatkan gambar arsitekturnya, denahnya seperti apa, terus atapnya seperti apa, pintu jendelanya seperti apa, kemudian strukturnya, kita gambar strukturnya dengan detail, struktur kolom-kolomnya menggunakan kualitas beton berapa, kemudian fondasinya pakai fondasi apa, itu nanti akan tergambar dengan detail. Kemudian mechanical, electrical, plumbing, mechanical misalnya kalau misalnya di gedung itu ada lift, itu masuk mechanical, electrical, perlampuan, kelistrikan, lampu-lampu, stop kontak, saklar, data, telepon, elektronik, terus kemudian plumbing, air bersih, air kotor, air bekas, water tank di atas, water tank di bawah tanah. Itu sistem-sistem seperti itu akan kami pikirkan, akan kami desainkan lengkap dengan rencana anggaran biaya. Jadi banyak orang yang banyak orang yang buat bikin rumah sendiri nih, tahu-tahu kok dananya bengkak nih. Ya banyak yang kayak gitu. Gak kepikiran gitu. Di luar dugaan. Ternyata wah itu kenapa itu kok bisa kayak gitu? Bocor nih gitu. Dana saya kok jadi bengkak gitu. Itu biasanya ya karena tidak termanage dengan baik. Kalau menggunakan jasa desainer atau arsitek atau kontraktor gitu, mereka akan memperhitungkan item per itemnya. Item per itemnya, nanti misalnya pekerjaan fondasi, apa saja yang disiapkan dalam fondasi secara detail akan dirincikan. Pekerjaan di pembuatan dinding misalnya, ada berapa volume dinding yang akan terbangun, kemudian harganya berapa, semuanya lengkap, nanti akan ditotalkan, nanti ketahuan, oh ternyata saya butuh sekian juta gitu misalnya untuk membangun rumah saya, seperti itu. Jadi benar-benar matang rinciannya ya? Rinciannya matang. Rinciannya matang, dan ya owner atau klien juga jadi nggak kaget. Ya betul. Saya harus mempersiapkan dana sekian itu jelas semua. Jadi nggak ada dana-dana yang dadakan yang tiba-tiba di luar dari rincian awal gitu. Jadi sudah diperhitungkan semua gitu. Kayak ada contoh, dia buat rumah sendiri, terus bikin jendela di salah satu ruangan, ternyata kok begini ya hasilnya, cahayanya kurang optimal segala macam. Akhirnya ditambal lagi, bikin jendela di sebelahnya. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya biayanya juga kan bengkak lagi, ada biaya tambahan. Iya dong pasti. Biaya waktu. Biaya dan waktu itu aja yang jadi masalah nanti mereka. Nah, kami mengantisipasi hal seperti itu. Jadi dari awal sudah didesainkan dengan matang, dibuatkan rencana anggaran biayanya, klien itu ngeliat data aja, oh saya butuh segini. Kalau mau lihat untuk pekerjaan jendela ada berapa sih, di situ ada detail semua. Jadi jelas dan terinci gitu. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup membantu banget nih, khususnya teman-teman yang baru mau bangun rumah atau renovasi. Saya rasa
itu perlu jadi pertimbangan bahwasanya memang harus ada hitung-hitungannya semua ya, rinciannya secara detail biar nanti tidak ada biaya bengkak, pembekalan biaya yang di luar dari rincian awal, karena sangat pengaruh banget pada saat dananya ada ya masih mending, tapi kalau misalkan tiba-tiba nggak ada ya terbengkalai dong, akhirnya ke pending, sementara itu harus selesai. Ya kan, nah jadi aturan udah ditempatin, di pending jadinya nggak jadi ditempatin, nunggu estimasi sekian minggu atau bulan bahkan tahun. Jadi ini penting banget memang menggunakan jasa arsitek karena lebih akurat dari segi hitung-hitungan material, tenaga dan segala macam itu. Nah kalau untuk tenaga sendiri gimana itu? Itu tenaga kerja langsung dari masnya atau gimana itu? Ya, tiap arsitek berbeda-beda sih. Cuman biasanya dalam struktur perusahaan itu ada arsitek sebagai principal, maksudnya orang yang mendesain punya ciri khas sendiri dalam desain. Kemudian di bawahnya ada arsitek, staf arsitek itu mereka membantu dalam proses produksi. Di bawahnya arsitek ada drafter namanya, tim drafting atau tim produksi. Nah ini mereka yang menyiapkan dokumen lengkap, dokumen gambar lengkap. Kemudian ada QS, tim QS itu nanti yang membantu dalam membuat RAB, rencana anggaran biaya. Mereka yang menghitung. Jadi kita gambar dulu, kita produksi gambar, biasanya tebel tuh, mungkin kalau rumah tinggal biasanya sekitar 100 lembar. Nanti mereka akan hitung di QS, di QS akan menghitung keluar RAB-nya seperti apa. Itu sih nanti dokumen-dokumen itu nanti akan diberikan ke owner. Oke. Nah terus kalau untuk tenaga seperti kayak tukangnya, kendengnya itu apa itu bebas berarti ya, bisa dari mereka, bisa dari masnya atau gimana itunya? Kalau ini ngomongin masalah konstruksi berarti ya. Kalau konstruksi itu biasanya tenaga dari kontraktor. Dan kontraktor itu nanti akan ada namanya site manager, itu satu orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada di dalam satu proyek tersebut. Di bawahnya nanti ada mandor-mandor biasanya. Iya betul. Mandor. Nah, mandor ini akan membawahi tukang-tukang. Seperti itu. Nanti di atas site manager ada lagi project manager. Nah itu disiapkan oleh kontraktor. Kontraktor yang nyiapin. Jadi kami semua yang menyiapkan para personil-personilnya itu di setiap bidangnya masing-masing. Jadi owner ini terima bersih lah ya? Ya, owner terima bersih, dan biasanya setiap minggu kan kita akan ada laporan. Dari report. Iya, kita akan siapkan tabel biasanya target sampai kita bikin target nih, misalnya untuk pembangunan satu rumah tinggal, dua lantai, misalnya 6 bulan misalnya. Dalam 6 bulan itu kita bikin target per hari. Per hari seperti apa, nanti owner bisa baca nih. Kemudian kita akan mengadakan rapat biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali itu rapat dengan owner sama desainer atau arsiteknya. Jadi kalau ada masalah apapun yang terdapat di lapangan, biasanya kita rembukin di situ tuh, di rapat mingguan itu. Nanti di rapat mingguan itu juga kelihatan target minggu ini tercapai nggak. Kalau nggak tercapai, kenapa? Nanti mereka kontraktor akan menjelaskan apa nih penyebabnya, kendalanya di mana. Biasanya misalnya ini bulan Januari musim hujan. Pengaruh. Mau ngecor lantai nggak bisa. Gitu. Jadi ada kendala-kendala faktor X seperti itu. Jadi project atau target pekerjaan tidak sesuai itu kadang banyak pengaruhnya, dan itu bukan hal yang bagaimana ya, tapi itu udah biasa. Tinggal ya biasanya owner akan memaklumi, kalau memang penyebabnya karena faktor-faktor yang tadi kayak cuaca. Karena udah biasa kayak gitu. Ya seperti itu kan sudah umum ya. Atau kayak sekarang nih, ini lebih seru nih. Iya benar ya. Sekarang lagi zamannya pandemi kayak gini, ada beberapa project di kami itu yang di hold dulu, jadi berhenti dulu total.
sampai nggak tahu kapan. Iya, karena memang sekarang masih Ya itulah social distancing dan itu dampaknya memang berasa banget ya. Dan setiap kontraktor itu harus menerapkan prosedur kesehatan di setiap Wajib proyek. itu ya. Wajib, misalnya setiap pagi itu sebelum melakukan aktivitas konstruksi, mereka tukang-tukang dan manajer akan dibrief mengenai prosedur kesehatan. Jadi misalnya harus jaga jarak, misalnya terus cuci tangan, pakai masker gitu, macam-macam seperti itu. Jadi lebih ekstra ya. Lebih ekstra karena memang butuh ini ya. Iya. Ya banyak kendalanya sih di musim seperti ini. Ya, sekarang ini. Khususnya transportasi material itu terkendala banget itu. Jadi ya itulah yang menghambat. Akhirnya banyak proyek yang akhirnya di stop dulu ya untuk sementara waktu ya. Ya semoga semuanya sih cepat. Ya kita berharap lah mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu karena kasihan saudara-saudara kita ya, termasuk kami pun merasakan dampaknya, namun karena memang ini kita harus hadapi, jadi kita tetap ikut arahan aja ya, menjaga jarak, social distancing dan juga jaga kebersihan dan yang lain-lain. Tapi intinya kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita tidak ada ruang lagi dan tidak ada jarak lagi dan bisa beraktivitas seperti semula tanpa ada virus ini. Oke Bray, itu tadi masukan dari Mas Giri. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya karena Daeng beberapa hari ini sengaja nggak buat konten karena bingung juga mau kemana gitu kan, dan juga Daeng sebisa mungkin kan di Warung Inspirasi ini pengen buat video atau konten yang benar-benar bisa menginspirasi dan bisa manfaat buat teman-teman, pembelajaran buat kita semuanya khususnya di wirausaha gitu. Jadi ini momennya tepat banget. Ini sekarang udah jam berapa ini kan? Udah jam 2 atau setengah 3 pagi loh ini. Subuh, udah mau nyampe subuh. Tapi semangat Daeng untuk membuat video karena kebetulan beliau juga baru sempat baru ada waktu, sehingga alhamdulillah Daeng sempetin berkunjung ke ini di office ini, di kantor nih, bukan di rumah. Ini di kantor nih. Jadi Daeng ngerecokin di sini nih, gerebek pagi, gerebek malam gitu. Dan alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktu. Intinya mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita semuanya dan manfaat. Jadi pada saat teman-teman subscribe ingin menggunakan jasa beliau, bisa chat di kolom waris Warung Inspirasi untuk mendapatkan info-info tentang usaha perusahaan beliau atau usaha beliau yang beliau geluti yang bergerak di bidang jasa. Jadi mudah-mudahan bisa saling membantu satu sama lainnya. Oke. Terima kasih banyak ini Mas Giri atas waktunya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan terima kasih juga untuk masukan buat teman-teman subscribe yang mungkin membutuhkan jasa desain yang nantinya Mas Giri bisa berikan ke teman-teman subscribe. Oke, terima kasih untuk waktunya karena sudah menonton video ini, dan terima kasih untuk subscribe-nya karena subscribe Anda itu nggak gratis tapi bayar. Kenapa kan pakai kota ya. Jadi terima kasih banyak dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke. Salam wirausaha dari Daeng Warung Inspirasi, dari Mas Giri, dan salam satu hobi dari Akik Daeng atau Beta Daeng ya. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semuanya.